Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, malam hari ini kami datang ke rumah Tuhan untuk berdoa. Karena kami percaya akan keberadaan daripada Tuhan. Engkau ada dan Engkau akan mendengar doa-doa yang kami naikkan. Kami datang ke rumah Tuhan. Kami juga ingin berjumpa dengan Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Karena kami percaya di dalam berinteraksi dengan Tuhan kami dapat merasakan akan hadirat Tuhan. Tuhan adalah satu pribadi yang bisa berelasi dengan umat Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu ya Tuhan datang kepadamu bagaikan anak datang kepada Bapa yang mau dididik, dipimpin, dituntun agar hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan seorang anak Tuhan. Dan melalui hidup kami orang-orang dapat mengenal juru selamat mereka ya Tuhan. Pujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu, apa yang sudah disiapkan, yang sudah memberkatinya, bisa juga memberkati akan setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama melihat dari kitab Mazmur nomor yang ke-34. Ya, saya berikan satu ayat di sini. Ini yang menjadi tema utamanya. Ya. Saudara, di sini dikatakan oleh pemazmur, yang kalau kita lihat di dalam Mazmur 34 di awal, ya di dalam ayat yang pertama ditulis kondisi pemazmur yaitu Daud pada waktu dia menuliskan Mazmur ini. Jadi kita harus tahu latar belakangnya Mazmur ini. Saudara, di situ di dalam ayat yang pertama saya bacakan, kalau saudara ada kitabnya buka juga. Mazmur 34 ayat 1, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi saudara lihat kondisi daripada Daud bukan kondisi yang lagi nyaman, lagi baik. Kemudian dia bilang, oh Tuhan itu baik sekali. Tapi sebaliknya di dalam kondisi yang stressful. Saudara ya, mau dibunuh. Dan dia memikirkan bagaimana caranya saya bisa lepas dari kejaran daripada Abimelek. Dia kemudian melepaskan diri. Dan cara yang dia pakai adalah pura-pura gila. Dia akhirnya dia diusir, dia pergi, dia terlepas. Nah di dalam semua proses itu, dia melihat bagaimana dia hidup mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia berdoa, dia mencari hadirat Tuhan. Dan Tuhan menolong dia. Nah saudara sekalian, yang akan menjadi fokus kita hari ini dalam ayat yang tadi kita lihat, di ayat ke-8 ini. Dia mengatakan begini saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, Tuhan dengan capital letter semua ini adalah nama pribadi. Ya. Jadi Tuhan itu adalah Yahweh, Yehovah. Ini adalah pribadi. Kita punya relasi dengan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi ini. Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Tuhan. Di dalam Ibraninya Yahweh ini, saudara. Nah, saudara, di sini dia katakan kita mengecap dan bisa melihat kebaikan Tuhan itu. Dan syaratnya adalah apa dia katakan? Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dan dia sudah mengalaminya. Dia sudah merasakan bagaimana perlindungan daripada Tuhan dari Tuhan. Dia perlindungan Tuhan kepadanya ini, saudara. Nah saudara sekalian, di dalam bukunya The Pursuit of Holiness itu ya, God, Pursue God dari A.W. Tozer itu dia katakan begini. Dari mana kita mulai relasi kita dengan Tuhan saudara? Mulai dari kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada.
Di dalam dunia ini banyak orang yang tidak percaya existence of God. Tuhan ada enggak sih? Ada enggak ya? Nah saudara, kalau kita belum percaya keberadaan daripada Tuhan, Allah pencipta ini, bagaimana kita bisa merasakan relasi dengan dia, hubungan dengan dia. Ya kan? Nah saudara, oleh sebab itu kita pertama-tama sekali harus mengerti. Apakah kita orang-orang yang betul-betul percaya keberadaan daripada Allah, Elohim, Allah pencipta ini, yang bernama Tuhan itu. Nah di situ baru kita memulai akan kehidupan kita, saudara. Ya, kalau kita sendiri tidak percaya adanya Tuhan, bagaimana kita bisa berelasi, bagaimana kita bisa berdoa, memohon perlindungan daripada Dia. Saya nggak tahu saudara ya, banyak orang Kristen hari ini, orang Kristen. Kemarin hari Minggu saya khotbah, banyak ya kita menguji kita punya intensitas dalam doa dan intensitas di dalam beribadah. Dan saya coba-coba bikin levelnya. Siapa yang berdoa setiap hari? Siapa yang berdoa dengan betul-betul intentionally, dia berdoa, dia tahu, dia sedang berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa dia, dan Tuhan akan menjawab dengan sesuai dengan waktu dan kehendak daripada Tuhan. Dan berapa banyak saudara anak-anak Tuhan, orang yang menamakan diri Kristen, nggak berdoa. Nggak berdoa. Pagi bangun, ya bangun aja. Ya, atau berdoa, tapi formalitas. Ya. Ada orang yang bilang pernah gini, iya Pak, kadang-kadang aduh saya bangun pagi saya berdoa, Tuhan terima kasih atas makanan yang kau berikan pada, loh bangun pagi udah makanan begitu ya. Karena kebiasaan doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Jadi begitu dia doa pagi aja bukannya terima kasih, sudah bangun pagi langsung aja Tuhan terima kasih makanan yang kau berikan. Loh ini formalitas saudara doanya. Tidak ada personal touch. Yang kita bayangkan kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Berapa banyak? Saudara di dalam kebaktian hari Minggu, saudara datang ke gereja. Berapa banyak dari kita yang ketika kita datang ke gereja, kita tahu betul-betul kita datang ke rumah Tuhan, keberadaan Tuhan, Tuhan hadir di rumah Tuhan. Kita datang dengan sikap hormat. Kita datang, kita berusaha on time. Ya kan? Saya kalau hari Minggu, saudara kalau pelayanan pagi-pagi, kemarin disuntar jam 7 ya. Aduh suratnya tulis, ya itu dulu yang kita bikin juga. Harus hadir 6.30 untuk berdoa. Wah 6.30 berdoa. Saya harus bangun jam berapa? Nah, saya bangun jam 5.30, pasang 2 HP. Biar bunyi, maklum, laule. Takut ya timpucian gitu kan. Takut nggak dengar. Jadi bikin 2 HP. Nggak boleh telat. Nah, tadi saudara saya datang sini, saudara tahu saya datang jam berapa berangkat dari rumah? 5.15 saya udah keluar dari rumah. 6 lebih sedikit saya udah tiba. Saya nggak mau telat. Kita datang ke rumah Tuhan, kita tahu. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan sikap kita itu bagaimana saudara? Asal-asalan, udah telat masih ke WC, masih ke sini, masih lihat ini, masih lihat apa. Saudara. Dan ketika kita beribadah, kita bagaimana beribadah? Ketika kita memuji Tuhan, betul nggak kita menyembah Tuhan? Jadi saudara, life kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan itu, kita harus punya relasi dengan Tuhan itu. Kalau enggak, ya enggak bisa saudara. Nah saudara kemudian dikatakan begini, Tuhan itu real atau enggak sih? Ada orang mengatakan gini, kita mengabarkan Injil. Orang bilang, mana Tuhan, mana Tuhan. Kamu lihat enggak? Ya, kalau sesuatu yang kita enggak bisa pegang, kita enggak bisa lihat, berarti enggak ada. Realita itu selalu harus real, ada. Jadi kalau yang cuma berasumsi Tuhan itu ada, Tuhan ada, oh itu enggak ada katanya, ya. Real atau kepercayaan aja.
Percaya saja, percaya saja ya. Jadi apakah iman Kristen, iman orang Kristen, percaya saja deh, nggak ada bukti, tidak perlu bukti Tuhan itu ada, apa, pokoknya percaya aja. Apakah kepercayaan kita, iman kita itu iman buta? Kemudian yang ketiga, saudara, ya, dikatakan begini, this does not mean that the visualize or imagine. Kita itu bukan beriman, bukan cuma hanya berimajinasi. Kita imajinasi Tuhan itu ada, Tuhan itu ada. Jadi keberadaan daripada Tuhan itu hanya ada di dalam pikiran kita. Kita menciptakan satu kepribadi yang berdasarkan visualisasi kita. Enggak. Ya, kemudian saudara dikatakan kalau imagination itu bukan iman. Bukan iman. God and the spiritual world are real. Walaupun kita tidak lihat, tapi dia real. Saudara, balon ya. Ada anginnya enggak ini? Enggak ada ya? Enggak ada. Satu. Baru ada ya. Kalau yang ini ada enggak? Ada angin enggak? Saudara lihat anginnya enggak? Lihat anginnya enggak? Ada anginnya enggak nih? Angin ini bagaimana? Enggak kelihatan kan? Tapi ada angin enggak kira-kira ini? Ada ya? Bagaimana saudara tahu ada angin? Dia jadi gendut ya. Jadi yang gendut-gendut itu banyak angin. Enggak. Banyak lemak. Kelihatan, wah ini ada dampaknya, efeknya. Betul kan? Jadi kita tahu ada angin ini karena ada efeknya kepada balon ini. Kasih contoh lain lagi saudara. Nah, jadi banyak peragaan ini ya. Wah enak nih. Bunyi. Ada angin ya? Ada angin nggak? Ada angin nggak ini? Saudara lihat nggak anginnya? Enggak ya? Nggak kelihatan anginnya? Tapi kira-kira ada angin nggak nih? Udah on ya? Bagaimana tahu ada angin? Ya, terbang ya kertasnya ya. Semakin jauh kita dari angin, tidak terasa anginnya. Semakin dekat, semakin ada. Saudara, Tuhan, roh, tidak kelihatan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita nggak rasa efeknya. Tapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita rasakan. Tuhan di mana? Tuhan ada enggak? Ya. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita rasakan dampaknya. Kita bisa taste Tuhan itu. Ya. Tapi ketika kita jauh, kita nggak bisa, saudara. Ya, The Pursuit of God, A.W. Tozer bilang begini. Akar dari kehidupan Kristiani terletak pada kepercayaan yang tak terlihat. Objek dari iman Kristen adalah realitas yang tidak terlihat. Dia real. Dia real. Tapi tidak terlihat. Bukan yang real itu harus terlihat. Walaupun orang mau bilang bagaimana. Karena apa saudara? Karena di dalam Injil Yohanes 20 ayat 29 mengatakan begini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, kepada Thomas ya, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas minta bukti. Mau lihat dulu Yesus. Baru dia mau percaya. Namun iman kita saudara di sini dikatakan jadi dua hal yang saya bagikan buat saudara hari ini ya.
Kunci mengalami Tuhan itu harus lahir baru. Lahir baru. Kenapa di dalam itu Nikodemus ya kepada Tuhan Yesus, bagaimana aku bisa masuk kerajaan sorga, kerajaan Allah. Dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kita orang berdosa, secara spiritual kita, rohani kita mati, kita tidak mungkin mengenal Allah. Nggak mungkin. Ya jawab Yesus lagi ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, hari ini saudara kenapa saudara jadi orang Kristen? Apa tujuan, apa motivasi saudara jadi orang Kristen? Kenapa orang dilahirkan baru? Saya umur 20 baru saya terima Tuhan Yesus. Nggak ada kepikiran saudara mau terima Tuhan Yesus. Saya SMA, saya nakal. Bandel. Ya, teman ajak gereja, saya nggak mau. Waktu itu saya di Ambon, ya, dia ajak ke gereja. Ajak ini pergi camp. Wah camp, oh, boleh. Saya bawa ransel saya bawa ini kemah ya. Terus kumpul di mana? Kumpul di gereja saya katanya. Pergi ke gereja dia. Terus naik mobil sih. Oh ya. Terus sampai kemana? Ke pantai Natsepa di Ambon. Mau ke pantai sih, mau camp. Terus turun, ini kamar kamu. Kita kamarnya di sini. Loh kok tinggal di kamar? Katanya pergi camping. Iya, ini Bible camp. Waduh. Retret dulu bilang Bible camp. Ketipu saya. Ya, gitu loh. Nah, saya duduk di belakang, saya ganggu orang, saya tendang kursinya begini. Ya kan. Nah, terus pendeta Yusuf Citra sama pendeta Obed, dua pendeta itu khotbah. Hari ketiga capek ganggu orang, saya diem di belakang. Lukas 15, anak yang hilang. Orang berdosa harus bertobat, harus berbalik kepada Tuhan. Saya terima Tuhan Yesus. Jadi saudara kita percaya Tuhan Yesus, kita menjadi orang Kristen, kita menerima Yesus karena kita mau bertobat. Karena kita bertobat. Kita mau berubah, kita mau hidup yang baru. Itu saudara. Barulah itu kita mengenal Tuhan yang Maha Pengasih, yang mengutus Yesus Kristus mati untuk kita, menggantikan saya, dan saya sekarang diselamatkan. Kalau bukan itu saudara, kalau bukan pertobatan itu yang membuat saudara menjadi Kristen, maaf saudara, saya katakan, saudara belum menjadi orang Kristen. Saudara belum lahir baru. Oh, supaya sehat-sehat. Supaya keluarga baik-baik, supaya bisnis lancar. Oh bukan itu saudara. Itu tidak memberikan kelahiran baru, enggak. Nah kelahiran baru pengalaman bersama dengan Tuhan saudara. Dan di sini dikatakan juga saudara, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Katakan juga situ ya, angin bertiup kemana dia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi saudara, Alkitab mengatakan Allah itu roh. Terus kita nuntut. Mau lihat. Gitu ya. Mana barangnya? Mau dipegang. Loh, udah bilang roh. Ya seperti angin tadi. Ada nggak angin? Ada nggak angin? Ya, nggak kelihatan anginnya, tapi ada anginnya. Ada anginnya. Nah, bagaimana relasi kita? Ya, saudara, yang kedua adalah kunci mengalami Tuhan adalah takut akan Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca Mazmur, Perjanjian Lama dan lain-lain ya, saudara, ini ada yang dikatakan teologia sandwich. Ya, yang diapit di tengah itu yang penting. Nah, saudara, itu ayat 9 yang kita baca tadi. Kecapdah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bagaimana kamu dapat mengalami hal ini? Bagaimana kamu dapat mengecap dan melihat kebaikan Tuhan? Ayat 8 dan 10 mengapit dan memberitahukan kita.
Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi kunci daripada kita bisa mengalami Tuhan itu, saudara, adalah kita harus hidup takut Tuhan. Harus hidup takut Tuhan. Dia Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bagaimana hidup kita? Doa ada atau enggak, terserahlah. Datang ibadah ada enggak, terserahlah. Ya. Nanti udah susah, udah ini, baru datang cari Tuhan. Kalau lagi senang, enggak cari Tuhan. Ya kan? Salah, saudara. Saudara, mungkin kita dapat gambarkan begini, ya. Anak saya di Sydney. Tapi tiap hari pasti chatting. Pasti chatting, tiap hari. Tadi sebelum saya berangkat ke sini, ya, kita doa dulu. Doa keluarga. Tertunda dari Senin karena saya ada urusan. Kemudian Selasa kemarin ada rapat di sinode, saya nggak bisa. Hari ini, tertunda lagi nih. Saya biasanya jam 6 doanya setiap Senin. Tapi 2 hari ini, kebaktian doa lagi nih. Saya harus berangkat jam 5, tunda. Enggak, ayo jam 4 doa dulu. Nah saudara, relasi. Ya, komunikasi. Dan kalau kita doa itu bukan cuma 5 menit selesai. 1 jam, 1,5 jam ngobrol gitu ya. Yang lain-lain. Nah itu bisa baru kita rasakan indahnya relasi orang tua dan anak. Nah kita mau juga dengan Tuhan. Permisi tanya saudara, how much time you spend with God? Ya, berapa banyak waktu kamu spend with God? Berapa sering Tuhan itu hadir di dalam hidupmu? Kalau nggak pernah kita cari Tuhan, kita nggak pernah menempatkan Tuhan dalam hidup kita nggak pernah bisa rasakan. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan supaya bisa taste and see? Percayalah engkau akan keberadaan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Percaya. Ya, kita harus yakin, kita harus percaya. Dia ada. Walaupun orang bilang apa, orang bilang apa, orang bilang apa. Saudara, nah. Ini kira-kira apa? Air. Kalau saya bilang, oh ini air minum. Nanti ada orang bilang, kayaknya bukan, ini air keran. Ya. Jangan-jangan air got yang dikasih kaporit jadi putih. Macam-macam orang bisa bilang. Ya. Tapi kalau bilang realita, dia tidak tergantung orang bilang apa. Dia tetap pada dirinya. Tuhan ada. Kamu mau bilang nggak ada, Tuhan tetap ada. Ya, Tuhan baik. Orang bilang Tuhan itu begini, kenapa bisa ada begini, kenapa orang bisa susah kalau Tuhan baik. Tuhan tetap baik. Jadi keberadaan daripada Tuhan, saudara, tidak tergantung penilaian manusia. Tuhan tetap pada dirinya. Nah, saya bilang air minum. Saudara, bukan apa, ya udah, saya minum. Nah kan? Air. Walaupun kamu bilang bukan air minum, dia tetap air minum. Ya, nah, dia tetap air minum. Walaupun, bukan itu, air got. Apa? Tuhan nggak ada, Tuhan tetap ada. Kamu mau bilang apapun, dia tetap ada. Dia tetap begitu, dia tidak berubah. Seringkali saudara orang Kristen menjadikan Tuhan, karakter daripada Tuhan berdasarkan kondisi kita. Saya baik, Tuhan baik. Saya susah, Tuhan tidak baik. Saya rugi dagang, Tuhan tidak baik. Enggak, saudara. Tuhan tetap pada karakternya. Kedua, saudara, cepat-cepat ya. Sudahkah engkau dilahirkan kembali?
Saya tidak tanya saudara-saudara sudah ke gereja berapa tahun, saudara sudah menjadi orang Kristen dari kecil, dari sekolah minggu, remaja, pemuda. Tapi masalah sudah bertobat enggak? Udah terima Tuhan Yesus enggak? Untuk keselamatan itu saya orang berdosa. Ya. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kalau kita belum menjadi ciptaan baru, kita enggak mungkin bisa punya relasi yang baik dengan Tuhan. Enggak. Apakah engkau senantiasa mencari Tuhan dalam hidupmu? Apakah engkau hidup takut akan Tuhan? Ketika engkau berdoa dan Tuhan mengatakan tidak, kamu salah. Ketika kita dengar khotbah saudara, kita ditegur. Kita berubah enggak? Atau kita mulai merasionalisasikan lagi. Oh, saya begini sih, karena saya begini sih, karena begini sih, karena sini. Banyak alasannya. Dan kita enggak berubah. Kalau kita enggak berubah saudara, bagaimana kita bisa merasakan pertolongan daripada Tuhan? Saya cerita satu contoh. Waktu saya di Kelapa Gading pelayanan, ada seorang ibu. Dia agensi properti. Hari Jumat, sore jam 5 ada persekutuan komisi wanita. Ya, komisi wanita. Jam 3 atau jam 2 saya lupa. Ya, ditelepon oleh orang yang mau lihat rumah. Rumah gede yang dia sedang tawarkan. Minta jam 5 mau lihat rumah saudara. Ya, dia di komisi wanita nanti sore ada pelayanan. Mimpin pujian. Sekarang mau lihat rumah. Kalau saudara gimana kira-kira? Aduh, tunggu ya, tunggu. Aduh, halo contoh. Aduh, saya tiba-tiba ada urusan ini. Saya diare, saya apa, boleh gantiin saya enggak? MC, begitu ya? Terus contohnya nggak bisa nolak biasanya. Untuk tadi ini litungnya nggak cari contoh ria ya. Contoh gantiin saya. Ya. Banyak yang begitu saudara ya. Gantiin saya. Aduh ya cepat sembuh ya. Semua cepat sembuh. Aduh lagi 2 jam. Persiapan tiba-tiba kan. Kan banyak jemaat itu anggap kalau sudah pendeta sama contoh itu super hebat ya. 1 jam pun bisa persiapan ganti orang begitu. Ya kan sudah biasa katanya. Nah terus dia pergi jualan lah. Begitu kira-kira? Kalau kamu begitu, kamu gak mengalami Tuhan. Tapi ibu ini bilang, sorry, boleh gak besok? Saya ada pelayanan di gereja jam 5. Oh besok gak bisa, saya udah harus berangkat ke Singapura. Kalau begitu minta maaf, gak bisa. Ya, akhirnya gak jadi. Nah saudara kemudian apa yang kita alami? Wah kalau udah cerita begitu, wah pasti nanti luar biasa Tuhan balas berkatnya begitu ya. Tiba-tiba besok pagi ada yang mau beli apa? Enggak juga. Tapi ya lama-lama berapa hari kemudian tetap rumah itu terjual. Gitu loh. Tapi dia tidak mengorbankan pelayanannya. Dan dia melihat bagaimana Tuhan, saya tidak cancel pelayanan saya yang besok ini. Tapi berapa hari kemudian rumah itu tetap Tuhan pimpin dan terjual. Ya kan? Nah itu kita mengalami Tuhan. Terakhir saudara saya kasih contoh diri saya sendiri. Kita jadi hamba Tuhan itu ada kelemahan Bapak Ibu. Ya, ada kelemahannya kita harus akui. Biasa udah terima pelayanan, gereja kecil. Ya, jemaatnya cuma berapa orang, kita udah terima. Tiba-tiba dapat telepon, gereja gede. Ya, wah ribuan orang. Nah, sorry itu saya lagi ya, wah kamu 1, kau 2, kau 3, kau 4, begitu ya. Nah case saya ini saya cerita waktu di Pluit saudara ya. Saya udah ada pelayanan di Taman Harapan Indah, Pos PI Kalam Kudus. Ya, dia book saya Januari, April, September, Desember.
Waktu itu saya masih dosen di Amanat Agung, 4 kali. Yang Januari saya pergi, Taman Harapan Indah. Waduh, saya tinggal di Taman Ratu. Pergi tol, waduh jauh banget, nggak nyampe-nyampe. Terus jalanannya rusak, Taman Harapan Indah, mana ini? Ya, makanya Harapan Indah, kita mengharapkan yang indah di depan. Jalannya rusak, gitu ya. Sampai sana jemaatnya 20. Ya kan, satu kebaktian. Udah pulang. Aduh, capek. Nah, kira-kira ya, bulan Februari, Muse Chandra Gunawan waktu itu masih di Pluit. Telepon saya, kok bisa khotbah enggak bulan April tanggal gini? Saya buka HP saya. Taman Harapan Indah. Aduh. Ya. Di Pluit berapa kali khotbah? 4 kali. 3 kali pagi, 1 kali sore. Saudara, tergoda enggak? Tergoda. Tunggu ya. Mau telepon Muse Chandra. Nah, tapi Tuhan tegur. Dedi, kamu sudah bikin pagar. First come, first serve. Nggak boleh ganti. Kalau kamu ganti, kamu bukan melayani Tuhan. Ya, kamu bukan melayani Tuhan. Saya kebetulan waktu itu saudara pengen beli motor. Kan jadi tergoda itu ya. Waduh 4 kali khotbah. Ini 1 kali. Saya bisa dapat uang. Begitu kan. Hamba Tuhan godanya begitu. Kalau kamu terima itu, kamu tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kamu harus meng-cancel pelayanan. Terima pelayanan yang lain. Akhirnya saya telepon balik. Sorry Chan. Nggak bisa. Saya udah ada pelayanan. Ternyata. Enggak. Ya. Udah. Minggu depannya saya ke rumah Koko. Di Citra Garden. Koko lagi ngobrol-ngobrol. Koko bilang begini. Saya habis beliin Rian sepeda motor baru. Motornya yang lama. Itu Eric King. Lu mau nggak? Hah? Kasih saya. Nah. Bilang dulu ya sedikit ya, Koko gue itu orangnya pelit loh. Ya, dulu pergi makan di mana itu ada tisu basah yang masih dibayar 3.000. Ya kan tisu basah di restoran udah gratis ya, dulu masih gratis. Masih bayar 3.000, dia suruh saya sama istri pakai 1 bagi 2. Tisunya bagi 2 aja katanya, hemat-hemat. Makan pesan 1 mangkok bagi 2 aja ya. Nah, tapi tiba-tiba yang begini, mau kasih gue motor. Eric King. Ya. Serius kasih saya. Iya. Bawa aja pulang. Mana? BPKB, STNK sini. Langsung kasih saya langsung bilang sama semua, saya pulang duluan ya. Lu bawa mobil pulang. Takut dia berubah pikiran saudara. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Ketika kita takut dia, kita mau memuliakan dia, kita bersandar kepada dia. Amin saudara. Biarlah saudara bisa mengalami banyak hal. Saya kalau lanjut terus nanti sampai jam 9 saudara ya. Banyak pengalaman pribadi saya saudara ya. Bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara punya pengalaman-pengalaman pribadi. Percaya eksistensi dia. Kedua, hidup takut akan Tuhan. Bangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Baru kamu lihat. Seperti angin tadi. Makin dekat. Kamu makin merasakan kuasanya. Kita berdoa. Tuhan tolong kami. Bukan sekedar beriman yang kosong. Tapi kami percaya sungguh-sungguh. Hadirat Tuhan. Keberadaan Tuhan. Dan kami percaya sungguh-sungguh Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, pengasih Tuhan. Dan Juru Selamat kami mengutus Yesus Kristus Tuhan. Dan Juru Selamat agar kami anak-anak-Mu ditebus dari dosa-dosa.
Dan kami mau hidup memuliakan Tuhan, kami mau hidup takut akan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami mau membangun satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan dampak daripada Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, mengecap dan melihat kebaikan Tuhan itu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.